Shalom, selamat pagi jemaat. Ada sukacita pagi hari ini? Sekalipun dunia bergoncang, tapi janji firman Tuhan tidak pernah bergoncang. Amin. Kita tetap kuat, kita tetap di dalam kasih setia Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman dan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, itu benar-benar berarti kita disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan, perlindungan, berkat yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 bulan, bahkan sepanjang kehidupan kami tahu Tuhan pegang kehidupan kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau adakan kami di tempat ini, untuk kami boleh beribadah. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu jiwa kami dipenuhkan dan dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini tidak satu pun terlewatkan dari jamahan kasih Tuhan. Mulai dari bangku yang paling depan hingga yang paling belakang, setiap kami yang melayani di mimbar, setiap siapapun yang hadir Tuhan di gereja ini, kami semua boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pemulihan, ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami beribadah, kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terlebih dari sekarang.
jemaat untuk bangkit berdiri. Dalamnya kasih Bapa, terlebih dari segalanya pengorbananmu Tuhan, yang termulia sama tatanan berubah Tuhan, tapi penyembahan kami tidak akan berubah buat Tuhan. Kami akan tetap menyembah Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan di dalam roh kami, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan bawa kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami lebih dekat. Haleluya. Haleluya. Engkau ku sembah, yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Mari yang rindu akan Tuhan, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan.
Sekalipun apapun yang terjadi saat ini Tuhan, tapi hati kami mau tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan, kami mau lebih dahsyat lagi memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak bagi Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai, sukacita buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Walaupun senyum kita tidak terlihat, tapi kita tetap percaya kita saling mengasihi, amin. Haleluya. Mari kita terima sukacita yang datang dari surga. Sukacita yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah Tuhan. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhi. Amin, amin, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Sebab takkan patah Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, amin. Haleluya, ada sukacita buat Tuhan Yesus. Walaupun gak kelihatan, coba senyum dulu kanan kiri. Kita kontak lewat mata dulu. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan akan dipenuhkan dalam kehidupan kita. Sungai sukacitamu Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes.
Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam. Semangat. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Semua gerak ke kanan dulu. Mengalir bersamamu, haleluya. Ya, di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan sukacita buat kita. Silakan duduk jemaat. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan juga persepuluhan kita. Saya berikan waktu untuk jemaat mempersiapkan dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, di tangan jemaat-Mu, di tangan kami Tuhan, ada persembahan kami, juga ada persepuluhan kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, persembahan dan persepuluhan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berikan Tuhan persembahan kami, karena kami tahu segala berkat yang datang dalam kehidupan kami, datangnya dari Tuhan, dan akan hanya kembali hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa saat kami memberikan persembahan, persepuluhan kami percaya Tuhan, segala janji-janji Tuhan akan dipenuhkan dalam kehidupan kami. Bahkan tanpa kami ingatkan pun sebetulnya Tuhan sudah mengingat segala janji-Mu Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat bagi kami. Engkau akan melimpahkan segala keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya segala jeripaya usaha kami Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan jadikan segala sesuatu menjadi berhasil sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa saat kami berikan persembahan kami, justru kami akan lebih bersuka cita lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan persembahan dan persepuluhan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada sedikit pembaharuan cara pemberian persepuluhan dapat diberikan secara bergantian. Dari baris-baris tepi dulu, berbaris ke belakang, dapat separuh dari sisi ini dapat memberikan di sebelah sini, dan separuh dari sisi ini dapat memberikan di sebelah kanan saya. Seperti itu, jadi dapat diberikan secara gantian, tidak bersama-sama. Dari baris yang terluar dulu, dapat dimulai dari baris yang terluar dulu. Saya persilakan kepada jemaat untuk dapat memberikan persembahan persepuluhan.
Jemaat yang duduk di luar bangunan gereja dapat ditunda dulu bergantian setelah selesai dari sini ya. Belum pernah ada kasih di dunia seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sungguh tiada lagi kasih seperti kasih-Mu. Sanggup mengubahkan hidup Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini kami persiapkan hati kami untuk firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami buka jiwa kami buka hati dan pendengaran kami untuk firman-Mu Tuhan. Duanya sampai kini ku akui
Saya serahkan kepada hamba yang melayani, Pendeta Stefanus. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa yang kami rasakan pada pagi hari ini. Dan kasih itu juga kasih yang menguatkan kami. Kasih yang menggerakkan hati kami untuk kami mencari Engkau. Dan setelah Engkau menggerakkan kami, Engkau berikan kami kekuatan dan kemampuan. Sehingga kami yakin seperti hamba-Mu Paulus berkata, baik keinginan maupun kekuatan datang daripada-Mu. Sebab itu kami boleh ada di tempat ini bersekutu dengan Engkau dan bersekutu dengan saudara-saudara kami. Dan sebentar Engkau juga berikan kami kesempatan lagi untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tetapi biarlah Tuhan mengurapi kami sekalian untuk mengerti firman-Mu. Supaya apa yang kami lakukan pagi ini, ibadah kami bukan ibadah yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi ibadah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tentunya mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua, mampukan kami sekali lagi untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah dasar firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini akan benar-benar menjadi sebuah teguran, penghiburan, kekuatan, bahkan menjadi petunjuk di dalam hidup kami untuk menghadapi hari-hari yang seperti ini. Kami percaya kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami, yang kami rasakan di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita ketemu ya. Saya sudah kangen dengan jemaat, berbulan-bulan kita tidak jumpa. Tapi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan cepat ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus, saya akan mengajak saudara merenungkan firman yang terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Ya, biar sapaan firman ini menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Daniel pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, saudara-saudara. Mari Pak. Daniel 10 ayat 18 sampai dengan 19 demikian. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kita baca hari ini adalah sebuah berita ya, menurut saya dan saudara hari ini. Kalau kita baca hari ini adalah sebuah berita, satu catatan, suatu warta yang saya wartakan lagi kepada saudara. Tapi seperti tahun yang lalu kita belajar bahwa hal yang kita dengar sebagai berita, ini pada mulanya adalah sebuah pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Ya, ini berita yang disampaikan oleh Daniel. Daniel mendapatkan sebuah pengalaman pribadi. Saya katakan pengalaman pribadi bukan sebuah penglihatan saja, tapi dia mengalami sesuatu secara pribadi. Tapi secara pribadi ini menjadi berkat buat kita sekalian. Kalau kita melihat itu pada ayat yang ke-18, tolong Pak Yanto pelan-pelan ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu. Ya, dalam kitab Daniel ada seorang penghulu malaikat yang namanya Mikael ya, atau Michael. Tapi dalam teologi kita ada satu pengajaran bahwa dia yang rupanya seperti manusia itu ya adalah pribadi Tuhan yang berupa manusia, sekalipun dia bukan Mikael, adalah sebuah pribadi Tuhan yang menyerupai manusia dalam sebuah penampakan. Makanya disebut dengan teofania. Theo itu Tuhan, fania itu penampakan.
Dan ini adalah satu nubuatan tentang nanti pada waktu kita dalam kesusahan pun Yesus Tuhan sebagai pribadi manusia datang kepada saya dan saudara seperti dia datang kepada Daniel. Apakah yang dilakukannya, Pak? Dia yang seperti manusia itu menyentuh aku pula. Menyentuh aku, kata menyentuh sama dengan menjamah. Ya. Dan memberikan aku kekuatan. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya katakan kepada saudara, ibadah kita walaupun singkat, jadikan sebuah ibadah yang merupakan pengalaman pribadi saya dan saudara. Kami yang ada di mimbar yang melayani saudara, ada yang dibawa sebagai jemaat. Mungkin ada jemaat-jemaat lansia juga yang ada di rumah, yang sekarang juga mengikuti secara online atau besok atau lusa. Jadikan sebuah ibadah ini ibadah yang menjadi sebuah pengalaman pribadi. Yang paling hakiki dalam ibadah adalah perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Sampai Daniel berkata mendapatkan satu sentuhan, sebuah jamahan. Dan waktu tangan Tuhan menjamah dia, Daniel dapat jamahan. Jamahan itu berkata, waktu dia menyentuh aku, dia menjamah aku. Lalu yang menyerupai manusia itu berkata, aku memberikan kepadamu kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa-masa pandemik seperti ini adalah satu masa di mana kita sangat perlu sebuah kekuatan, baik kekuatan jasmani maupun kekuatan rohani. Ya, kekuatan pikir secara psikologis maupun kekuatan iman secara roh. Kita perlu kekuatan. Dan saya berkata kepada saudara, kekuatan jasmani mungkin didukung dengan olahraga, dengan vitamin, dengan makan sehat, dengan jaga protokoler kesehatan seperti ini. Tapi adakah saudara yakin bahwa ada kekuatan yang kita perlukan juga, yaitu kekuatan iman, kekuatan rohani. Dan saya katakan kepada saudara, secara jasmani gereja telah menyediakan, tapi secara rohani saudara dan saya tidak dapat sebuah kekuatan jikalau kita tidak merasakan sebuah jamahan dari Tuhan. Ya, jamahan dari Tuhan adalah sesuatu yang penting untuk menghadapi masa-masa yang seperti ini. Ya. Dulu pada zaman kuno gereja punya nyanyian Kidung Betel kalau tidak salah ya, nyanyian itu ya. Jamahan Tuhan, ya. Waktu ku menghampiri kau, kau menghampiriku, ya. Ku rasakan ada jamahan Tuhan. Sebenarnya waktu Daniel dijamah oleh Tuhan ini, dia dalam sebuah kesusahan yang sangat besar dengan bangsanya. Dia dalam penjajahan di Babilonia. Dan sepertinya Daniel lagi berkata, kenapa Tuhan kau lakukan ini kepada umatmu? Kenapa tangan Tuhan tidak bisa menolongku? Sehingga kami seluruh bangsa ini harus mengalami masalah yang seperti ini. Kadang-kadang juga muncul kan dalam pikiran saudara, kenapa Tuhan tidak membedakan kita dengan yang lain? Haruskah saya masuk dalam persoalan yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara, waktu Daniel berdoa kepada Tuhan, waktu Daniel berseru kepada Tuhan, sampai kapan masalah ini terjadi? Sampai kapan masalah ini terjadi? Dan saya yakin setiap orang yang punya masalah yang ditanyakan selalu, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan? Pernahkah Bapak Ibu bertanya juga seperti itu? Halo? Sampai kapan? Corona ini sampai kapan? Sampai kapan? Sekarang sudah new normal. Bapak Ibu Saudara, new normal bukan berarti kembali kepada kenormalan. New normal artinya kita hidup dalam sebuah sesuatu yang tidak normal, tetapi kita akan jadikan itu normal. Ya, saudara-saudara, dulu kalau saudara kena flu lalu datang ke gereja pakai masker, orang berkata apa? Kemenyek ngunuhe maskeran, betul ya? Kenapa? Karena itu dianggap tidak normal. Sekarang Anda maskeran semuanya juga dianggap normal. Pagi ini saya berangkat ke Tumpang, ada berita duka dari teman saya, ya teman sekolah. Dia berkata, Pak, ini ada berita duka. Ya, seorang ayah meninggal di Batu, tapi anaknya lagi opname di rumah sakit masuk isolasi. Ya, anaknya mantunya diisolasi, anaknya tunggu di ruang isolasi. Dan dia mesti tanda tangan kan, kalau tunggu di ruang isolasi sekali masuk tidak boleh keluar lagi. Atau tidak usah ditunggu pasiennya, dikasih HP supaya bisa telepon pakai video call.
Tapi sang istri berkata, ndaklah, kasihan, saya mau tunggu saja di dalam ruang isolasi. Kalau gitu ibu udah bisa keluar loh ya. Oke, sudah tanda tangan. Sekarang suaminya di dalam, istrinya tunggu, bapaknya meninggal. Ya. Dan saya pikir saudara, normalnya teman-teman pasti kasihan. Ayo kasihan, yuk kita ke sana, kita ke sana, kita ke sana. Dulu pada zaman itu kalau belum ada pandemik, Anda ndak mesong, Anda ndak nyelawat, Anda akan dirasani orang kan? Bapak mati, aku nyelawat, saya bapakku mati, gak nyelawat, gak normal itu. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tapi saya katakan dalam masa new normal ini, kalau Anda pun tidak datang tetap normal. Halo? Betul? Nah, persoalannya cuma satu yang kita pikir, sampai kapan? Coba kita lihat. Waktu Daniel berdoa kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Sampai kapan Tuhan? Coba kita lihat ya jawabannya dulu ya. Dalam ayat yang ke-24 dari pasal 9. Supaya Anda dengar baik-baik ini apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Pasal 9. Pasal 9 ayat 24. Ya. Demikian. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Cukup Pak. Daniel, persoalan ini akan menimpa bangsamu selama 70 kali 7 masa. Yang disebut masa sama dengan minggu. Makanya Alkitab kita yang terjemahan yang lain berkata 70 kali 7 minggu. Nah kalau saudara-saudara kita mau lihat secara gerambiangan, secara sederhana. Waktu Daniel berdoa, Tuhan kenapa bangsa kami harus menderita? Berapa lama penderitaan ini? Daniel dapat jawaban dari Tuhan, berapa masa Bapak Ibu tolong sebut semuanya? 70 kali 7 masa. 70 kali 7 itu berapa ya Bapak Ibu Saudara? 490 masa. Kalau 490 minggu, 1 tahun cuma 52 minggu, itu artinya 9 tahun lebih akan terjadi masalah seperti ini. Saya tidak berharap sampai 9 tahun ya. Halo, saya harap bulan-bulan ke depan kita semua akan terbebas dari virus ini. Yang percaya katakan. Tapi toh waktu itu bukan kita yang menentukannya. Jadi kalau sampai 9 tahun lagi terjadi seperti ini, bisa juga loh saudara-saudara. Dunia akan normal selama 9 tahun lagi loh. Ini saudara jangan anggap pandemik ini menurun, pandemik naik. Jumlah pasien positif corona semakin meningkat. Rumah sakit di Malang penuh. Ya dulu rujukan cuma ada RSU dan ada rujukan cuma RST, sekarang RKZ juga terima. Kenapa? Kepala sekolah keperawatan RKZ meninggal kena corona. Ini sudah meningkat. Sementara yang lain dikatakan berita ini bagus. Wah new normal. Wis selesai pandeminya. Makanya ruwet kumpul kemana-mana. Halo? Mal-mal penuh sesak. Karena dianggap ini normal. Padahal ini sudah meningkat-meningkatnya. Angkanya terus naik. Malang dari zona orange menjadi zona merah lagi. Ya. Tapi kita tidak perlu bertanya itu. Kalau sampai masalahnya sampai 9 tahun lagi, itu kalau dihitung-hitung memang normal. Kalau toh tahun depan, mulai diselidiki lagi terus, diperkirakan 3 tahun yang akan datang baru ditemukan sebuah vaksin yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menolak 3 tahun lagi secara sempurna, maka semua orang seluruh dunia divaksin akan sembuh. Tapi tahukah saudara, akibat ini secara ekonomi akan terus bergelombang, mungkin normalnya sampai 9 tahun lagi. 9 tahun lagi. Pengiriman tenaga kerja luar negeri akan terjadi mungkin 9 tahun lagi loh Pak Rudi. Ya. Karena sekarang mau pergi mesti ada rapid test, mau naik pesawat mesti ada rapid. Ternyata kecolongan juga, naik dari Jakarta, Garuda, turun di Sentani positif corona. Loh, lah terus
Saudara enggak usah pikir itu berita dunia kan, yang saya enggak bisa sembunyikan kepada saudara. Lalu kita tanya, lah kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Mari Pak, untuk apa? Daniel 9 tadi itu, bangsamu dan kotamu yang kudus. Untuk apa masalah itu? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu Ya. dan atas kotamu yang kudus. Ya, Untuk melenyapkan kefasikan. yang pertama adanya masalah itu untuk melenyapkan kefasikan. Saudara mesti yakin ini ya. Ini bukan untuk melenyapkan umat Tuhan. Jemaat GBI Tumpang utuh, sempurna. Tidak ada yang meninggal karena corona. Yang percaya katakan amin. Yang hilang bukan jemaat, yang hilang bukan anggota keluarga, yang hilang adalah kefasikan. Terus Pak, Untuk mengakhiri dosa. mandek kolek munggawe dosa. Terus Pak, Untuk menghapuskan kesalahan. ya supaya kita saling memaafkan hari ini. Ojo udrek, umek, gegeran, ambek hal-hal yang terjadi di masa yang dahulu. Ora usah eling-eling salah orang. Nggak usah cari perkara baru, jadi buang perkara lama. Ini masalah untuk menghilangkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, terus Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Artinya bukan lagi keadilan manusia, tapi keadilannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keadilan Tuhan ini sama sekali tidak sama sekali beda dengan keadilan manusia. Saudara, contohnya ini, kalau adilnya manusia, waktu saya mantu, dia datang. Waktu dia mantu, adilnya saya mesti datang. Itu kan adilnya manusia. Tapi keadilan Tuhan tidak begitu. Dulu waktu kamu susah aku beri. Sekarang kenapa aku susah kamu tidak memberi? Kan tidak adil. Bukan. Adilnya Tuhan bukan seperti itu. Kalau orang memberi hanya digerakkan oleh Tuhan. Adilnya manusia itu dikandani, disemoni, baru memberi. Tapi adilnya Tuhan tidak usah dikandani, tidak usah disemoni. Dia memberi dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Saya memberi sesuatu kepada sekian orang, yang lain berkata, wes soge kok jadi ini hari begitu. Sing kere kok malah gak entuk. Loh, se-Indonesia loh terjadi ini. BLT ini sing kaya kok tambah oleh. Bagaimana sikap jemaat Tumpang? Itu keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih sesuai dengan keadilan kita. Kalau kita ini ngomong adil tentang kita, yang baik-baik dapat oksigen, yang dosa-dosa separuh oksigen, yang dosanya akeh tidak usah dapat oksigen, yang lebih akeh mate wae dina iki ndak ada oksigen. Betul tidak saudara? Tapi Tuhan berikan O2 secara menyeluruh. Apik ndak apik dapat manusia berdosa, manusia baik, sinar matahari berhak untuk memakainya. Anda berkata apa? Adilkah Tuhan? Adil. Di mana nanti perbedaannya? Nanti satu waktu pasti ada perbedaan. Itu keadilan kekal. Sampai Tuhan berkata, biar gandum dan rumput tumbuh bersama. Loh, lah kok gak adil? Ini kan gandum, saya kan nanam gandum, kenapa ada rumput? Saudara, orang nanam gandum akan ada rumput, tapi orang nanam rumput tidak akan tumbuh gandum. Apa adil? Adil. Juga adil Pak, aku kan nanam gandum, kenapa tumbuh rumput? Aku berbuat baik, kenapa dapat yang jahat? Saudara, berbuat baik, menuai yang jahat. Kalau orang berbuat jahat, jangan harap menuai yang baik. Di mana keadilannya? Nanti rumput dan gandum akan terpisah.
Ini maksudnya ada penderitaan. Saudara, kalau mau nolong orang dalam masa pandemi, jangan dipikir yang dulu. Iki biyen nulungi aku loh, saiki kayak ono. Oh, iki biyen zaman sugih, kemenya ndak karuan jarno kono, meringis kono. Anda ndak adil loh, saudara. Keadilan Tuhan adalah keadilan seperti ini. Lalu terus Pak. Dan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Ya. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. Aduh, ternyata masalah ini bukan hanya untuk menghilangkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, dan mendatangkan keadilan. Hal yang terjadi sekarang ini untuk menggenapi penglihatan, untuk menggenapi nubuatan. Dan untuk apa yang terakhir? Supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan dirajakan, Tuhan diurapi di tempat yang maha kudus. Supaya jemaat terus semakin setia untuk mencari Tuhan. Hari ini saya berkata kepada jemaat, sudah jangan ngurusi lagi sampai kapan corona. Mau sampai 9 tahun pun kita masih oke. Karena di balik masalah, di balik kesulitan, Tuhan punya satu tujuan yang luar biasa. Dan yang paling akhir, nama Tuhan dipermuliakan. Coba kita tutup ayat ini dengan ayat yang tadi kita baca, 19. Lalu kita ini mesti apa? Yuk, ayat 19. Daniel 10 ayat 19. Ya. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi. Sebentar, siapa yakin dikasihi Tuhan? Hebat. Siapa yakin dikasihi Tuhan? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ya, nyanyian yang terakhir kita menyanyi tentang kasih. Apapun keadaan dunia, saudara jangan susahkan. Ya, di balik masalah Tuhan punya tujuan, dan di tengah-tengah masalah Anda mesti yakin kita ini dikasihi Tuhan. Lanjut Pak. Janganlah takut. Jangan takut. Ya, perhatikan. Jangan takut. Dan bagaimana supaya tidak takut? Yesus Tuhan pernah berkata kepada seorang yang anaknya mati namanya Yairus. Jangan takut, percaya saja. Hari ini juga, saudara jemaat tumpang, engkau sangat dikasihi Tuhan. Tidak usah takut. Terus Pak. Sejahteralah engkau. Tenanglah engkau, sejahteralah engkau, jadilah shalom, jadilah santi, dadio tentrem rahayu. Ya ndak usah gentar, ora usah wedi, sing ayem, sing tentrem no hatimu. Itu loh maksudnya. Lanjut Pak. Jadilah kuat. Semangat. Terus. Ya, jadilah kuat. Tetaplah semangat. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan. Ini firman Tuhan yang menyapa Anda. Semua penderitaan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Dulu kalau saya mau makan, saya mau makan. Itu paling-paling doanya syukur. Minta supaya makanannya disucikan. Betul ya? Lalu Tuhan berkati orang lain seperti engkau berkati saya. Sekarang saya kalau sudah sembahyang mau makan, jadi waktunya rodok suwe. Yang saya pikir begini, kok bisa makan ya hari ini? Di mana-mana orang sambatan, kok bisa makan? Halo? Betul ya? Begitu saya buka mata, saya kadang-kadang makan mbek nangis. Sing tak tangis siapa? Ndak menurun tuh menu saya makan. Ndak tekok daging terus dadi iwak, terus dadi tempe, mari tempe terus segotok, mari segotok terus karak gitu kan ndak saudara ya. Kok seisa ya makan ya? Halo betul ya? Jadi lihat nasi bersyukur, lihat lauk bersyukur, dikai kerupuk bersyukur. Ini hati sudah ndak lagi mikirin corona, jar-jarno. Lek 9 tahun lagi apa Bapak Ibu saudara? Bapak no. Syukur kita naik.
Dulu kalau bangun tidur itu ya, cuma doanya syukur sudah dilindungi, lalu minta Tuhan tolong supaya hari ini kita tidak buat salah, supaya tidak jauh dari hadapan Tuhan, karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Sekarang kalau doa pagi mungkin agak lama, tidak lagi berlutut, blosor. Kenapa? Kok si urip ya? Iko wis mati, iko wis buyar, betul ya? Kok si urip ya? Betul ya? Saya pakatkan lansia-lansia, Anda mesti lebih bersyukur loh. Saya ini kalau setiap doa yang saya cuma ingat cuma satu, gembala kita ini lansia, sing mendampingi lansia, betul saudara ya? Waduh lah, masa rawal sampai kau lihat tekol lah, terus apa sing memimpin kita ini, betul ya? Tapi saya berkata kepada saudara, syukur kita naikkan kepada Tuhan, dan saya tetap berkata, jadikanlah masa pandemi, jadikanlah masa new normal, bukan membuat Anda susah, tapi justru berkata, hai engkau yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Ya, sejahteralah engkau, jadilah kuat, artinya semangat. Ya, tetap semangat. Biar perjamuan kudus hari ini akan menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Sementara pelayan-pelayan maju ke depan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau kuatkan lagi kami dengan firman-Mu. Kami tidak usah memikirkan kapan masalah selesai. Tapi yang kami syukuri, kami adalah orang yang sangat Engkau kasihi. Biar kami tetap sejahtera, kami tidak ketakutan, kami tetap tenang, kami tetap semangat untuk melayani dan beribadah, semangat bekerja dan melakukan semua kegiatan. Karena kami adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kembali kami bersyukur ada perjamuan kudus yang Kau sediakan buat kami. Darah-Mu akan mengalir di dalam darah kami. Darah-Mu yang kami minum akan menyucikan seluruh darah kami. Sehingga darah kami darah yang kuat menghadapi virus. Darah yang kuat menghadapi semua penyakit. Darah yang kuat untuk seluruh tubuh kami. Dan tubuh kami dapat asupan darah Kristus yang menyembuhkan. Sebentar tubuh-Mu kami makan, kami akan satu dengan tubuh Tuhan. Tubuh yang luar biasa. Tubuh yang dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sucikan hamba-hamba-Mu yang melayani. Sucikan kami semua yang menerima. Dan biarlah perjamuan kudus kami pagi ini bukan menjadi perjamuan yang mendatangkan laknat, tapi menjadi perjamuan yang mendatangkan berkat. Yang kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Sidang jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mujizat-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. kita angkat tinggi-tinggi roti. Pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah roti yang di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah cawan yang di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya, haleluya. Sekarang ucapkan syukur sidang jemaat. Ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Allahku Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih syukur. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tak terhingga untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk pemeliharaanmu. Luar biasa Engkau Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Haleluya. Terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Silahkan duduk. Sambil cawan dikumpulkan untuk warta gereja. Warta gereja minggu depan ada ibadah
hari Minggu seperti biasa pada pukul 7. Untuk ibadah-ibadah komisi masih ditunda untuk diadakan, jadi masih belum ada ibadah-ibadah komisi hingga ada info yang lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ketua KPA selaku Ketua Pelaksana Program Peduli Jemaat untuk memberikan informasi atau pengumuman seputar program. Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih. Kami dari tim panitia Kami Mengasihimu Posko Bantuan menyampaikan sebagai perpanjangan dari gereja, menyampaikan program gelombang ketiga Posko Bantuan dari gereja untuk jemaat. Berbeda dari gelombang pertama dan kedua yang kita bagikan secara gratis, untuk gelombang ketiga ini kita akan mengadakan sembako murah. Jadi kita akan nanti ada bagi sidang jemaat yang bersedia dan memerlukan, boleh nanti beli kupon di posko sana seharga 25.000. Itu dengan isi paket yang senilai 60.000. Jadi ada subsidi dari gereja sebesar 58% buat jemaat, sidang jemaat yang bersedia dan yang memerlukan, boleh nanti setelah gereja ini beli di posko bantuan di gazebo ya. Nanti itu akan ditukarkan pada hari Minggu depan, setelah gereja seperti ini bisa ditukarkan dengan paket sembako yang sudah jemaat beli, itu ditukarkan dengan kupon yang sudah dibeli. Itu yang bisa kita lakukan dari gereja untuk saat ini, untuk sebagai bentuk kepedulian gereja kepada seluruh sidang jemaat. Nanti kurang jelasnya bisa menemui saya atau saudara Faiz, atau ada nomor telepon kami yang tertera di spanduk sana. Jadi setelah ini jemaat boleh langsung membeli kupon yang tersedia nanti. Itu saja yang kami mau sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada yang melayani. Mari kita akhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini karena Engkau masih memberkati kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Bapa, kami juga bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu kiranya menguatkan di dalam kehidupan kami, Bapa. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus, berkati pelayanannya, kesehatan, demikian juga dengan keluarganya. Pada saat ini juga kami juga berserah buat Ibu Gembala kami, Bapak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Tuhan. Amin. Baik di dalam pelayanan, kesehatan, serta aktivitasnya. Kami juga menyerahkan Tuhan buat seluruh staf gembala di gereja ini, juga seluruh ketua komisi, juga para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada saat ini, juga seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Tuhan, berkati kami senantiasa, Bapa. Kesehatan kami, keselamatan, keamanan kami. Jauhkan kami semua dari segala wabah virus yang menakutkan. Kami tengking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami para anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berserah yang telah menabur benih saat ini, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami, tak lupa kami juga menyerahkan dari Bapak Presiden, para menteri, juga jajarannya, TNI, Polri yang memberikan jaminan keselamatan keamanan bagi negeri kami, juga pemerintahan sampai di daerah. Itulah Tuhan kerinduan kami. Juga gereja-gereja-Mu semua Tuhan yang ada di Malang Raya ini, kami menyerahkan di dalam kuasa firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Itulah ucap syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas, memberikan hidupku, jaringanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas.
jadikan aku indah. Terima kasih. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, Allah memberkati engkau, diberkati keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, diberikan kepadamu umur panjang dengan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kita yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.